pertemuan kali ini dengan saya Vina Arfa Citra Febriani dari kelas 6A FKIP Matematika UIR. Di part kali ini dalam mata kuliah analisis kompleks kita akan membahas masalah selanjutnya dengan judul hasil kali titik dan silang bilangan kompleks. Baiklah, yang pertama kita akan bahas tentang hasil kali titik dua bilangan kompleks. Misalkan Z1 sama dengan X1 ditambah IY1 dan Z2 sama dengan X2 ditambah IY2, dua bilangan kompleks, yaitu atau vektor. Hasil kali titik dari Z1 dan Z2 juga dinamakan hasil kali skalar. Didefinisikan dengan Z1 dikali Z2 sama dengan nilai mutlak Z1 dikali nilai mutlak Z2 cos theta, sama dengan X1 dikali X2 ditambah Y1 dikali Y2 sama dengan RE Z1 kali Z2 sama dengan setengah Z1 kali Z2 ditambah Z1 kali Z2, di mana theta sudut antara Z1 dan Z2 yang terletak antara 0 dan phi. Dari definisi tersebut, sifatnya dapat kita turunkan sebagai berikut. Yang pertama, bila Z1 dikali Z2 besar dari 0, maka theta merupakan sudut lancip. Yang kedua, bila Z1 kali Z2 kecil dari 0, maka theta merupakan sudut tumpul. Yang ketiga, bila Z1 kali Z2 sama dengan 0, maka theta sama dengan 90 derajat atau Z1 dan Z2 saling tegak lurus atau ortogonal. Sifat-sifat hasil kali titik pada bilangan kompleks, di mana jika Z1, Z2, dan Z3 adalah tiga buah vektor kompleks dan M sebuah skalar, maka berlaku yang pertama Z1 dikali Z2 sama dengan Z2 dikali Z1, di mana berlaku sifat komutatif. Yang kedua, Z1 kali Z2 dikali Z3 sama dengan Z1 dikali Z2 dikali Z3, di mana berlaku sifat asosiatif. Yang ketiga, Z1 dikali Z2 ditambah Z3 sama dengan Z1 dikali Z2 ditambah Z1 dikali Z3, yaitu berlaku sifat distributif. Yang keempat, di mana M dikali Z1 dikali Z2 sama dengan M Z1 dikali Z2 sama dengan Z1 dikali M Z2, di mana sifat itu merupakan sifat perkalian dengan skalar M. Yang kelima, Z1 dikali Z2 sama dengan 0 atau garis Z1 dan Z2 saling tegak lurus. Yang keenam, Z1 dikali Z2 sama dengan nilai mutlak Z1 pangkat 2. Mari kita lihat berikut merupakan contohnya. Contoh, tentukan sudut antara diagonal segi 4 dengan titik-titik sudut, di mana sudut A 1,0, B 0,3, C 3,4, dan D 4,1. Misalkan U sama dengan garis AC, sama dengan C dikurang A sama dengan 2,1. Dan V sama dengan garis BD sama dengan D dikurang B sama dengan 4,-2. Maka cos theta sama dengan U dikali V per nilai mutlak U dikali nilai mutlak V sama dengan 4 kali 2 ditambah 1 dikali negatif 2 per akar dari 2 pangkat 2 ditambah 1 pangkat 2 dikali akar 4 pangkat 2 ditambah negatif pangkat 2 sama dengan 3/5. Jadi theta sama dengan cos pangkat negatif 1 dikali 3/5 sama dengan 0,927295 radian dengan atau sama dengan 53,13 derajat. Yang kedua, hasil kali silang dua bilangan kompleks. Hasil kali silang dari Z1 dan Z2 didefinisikan dengan Z1 dikali Z2 sama dengan nilai mutlak Z1 dikali nilai mutlak Z2 sin theta, sama dengan X1 dikali Y2 dikurang Y1 dikali X2 sama dengan IM Z1 dikali Z2 sama dengan setengah kali Z1 kali Z2 kurang Z1 kali Z2. Jelaslah bahwa Z1 kali Z2 sama dengan Z1 kali Z2 ditambah I kali Z1 dikali Z2 sama dengan nilai mutlak Z1 dikali nilai mutlak Z2 dikali E pangkat theta. Jika Z1 dan Z2 tak 0, maka 1. Suatu syarat perlu dan cukup agar Z1 dan Z2 tegak lurus adalah Z1 dikali Z2 sama dengan 0. Yang kedua, suatu syarat perlu dan cukup agar Z1 dan Z2 sejajar
yaitu adalah Z1 dikali Z2 sama dengan 0. Yang ketiga, panjang proyeksi Z1 pada Z2 adalah nilai mutlak Z1 kali nilai mutlak Z2 per nilai mutlak Z2. Yang keempat, luas jajaran genjang yang sisinya Z1 dan Z2 adalah nilai mutlak Z1 dikali Z2. Sifat-sifat hasil kali silang pada bilangan kompleks. Jika Z1, Z2, dan Z3 adalah vektor kompleks dan M adalah sebuah skalar, maka yang pertama yaitu berlaku sifat komutatif, di mana Z1 dikali Z2 sama dengan Z2 dikali Z1. Yang kedua, berlaku sifat distributif, yaitu Z1 dikali Z2 tambah Z3 sama dengan Z1 kali Z2 ditambah Z1 kali Z3. Yang ketiga, berlaku sifat perkalian dengan skalar M, di mana Z1 dikali MZ2 sama dengan MZ1 dikali Z2. Yang keempat, Z1 kali Z2 sama dengan 0, garis Z1 dan Z2 sejajar. Yang kelima, jika 0 dikali Z1, maka sama dengan Z1 dikali 0 sama dengan 0, yaitu sifat identitas 0. Yang keenam, Z1 dikali Z2 dikali Z3 sama dengan Z1 dikali Z2 dikali Z3, yaitu berlaku sifat asosiatif. Yang ketujuh, jika Z1 dikali Z2 kali Z3, maka sama dengan Z1 dikali Z3 dikali Z2 dikurang Z1 kali Z2 dikali Z3, yaitu merupakan sifat distributif. Baiklah, kita bahas contohnya, yaitu tentukan persamaan bidang melalui titik 3, -1,2 dan tegak lurus terhadap dua bidang, yaitu 2x dikurang y ditambah 2z sama dengan 1 dan negatif x ditambah 3y ditambah z sama dengan 7. Misalkan n1 sama dengan 2, negatif 1, dan 2, dan n2 sama dengan negatif 1, 3, dan 1 adalah vektor normal kedua bidang yang diketahui. Misalkan vektor normal bidang yang akan ditentukan adalah n, karena tegak lurus pada kedua bidang. Maka n dikali n1 sama dengan 0 dan n dikali n2 sama dengan 0. Maka boleh dipilih n sama dengan n1 dikali n2 sama dengan 2, negatif 1, 2 dikali negatif 1, 3, dan 1 sama dengan negatif 7, negatif 4,5. Maka persamaan bidang yang dimaksud adalah negatif 7 dikali x dikurang 3 dikurang 4 dikali y dikurang negatif 1 ditambah 5 dikali z dikurang 2 sama dengan 0, atau kita kalikan ke dalam menjadi negatif 7x ditambah 21 dikurang 4y dikurang 4 ditambah 5z dikurang 10 sama dengan 0, atau menjadi negatif 7x dikurang 4y ditambah 5z sama dengan negatif 7. Baiklah, sekian pembahasan kita pada part kali ini. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Sampai jumpa di part selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Bye. Assalamualaikum.